Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat taufik hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Apa kabar anak-anak? Luar biasa, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Nah, sebaiknya sebelum kita memulai materi pembahasan pada hari ini, kita membaca doa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi pada hari ini adab membaca Al-Quran dan berdoa. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Adab membaca Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u. Dalam hal ini mempunyai dua makna. Yang pertama, makna tala, yang artinya yang dibaca atau bacaan. Sedangkan yang kedua, makna jam'u, yang artinya kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum-hukum. Sedangkan Al-Quran menurut istilah syariat Islam yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang dibukukan dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan membacanya adalah ibadah. Pengertian membaca ada dua makna juga. Yang pertama adalah tilawah lafzihi, yang artinya membaca Al-Quran dari segi lafaz-lafaznya. Dalam hal ini membaca Al-Quran dengan memperhatikan sifat-sifat hurufnya, dengan memperhatikan makhorijul hurufnya, dan juga dengan memperhatikan tajwid-tajwidnya, panjang pendeknya, kefasihannya, dan sebagainya. Hal ini biasanya pada tahapan pemula orang-orang membaca Al-Quran dalam lafzihi ini. Nah, yang kedua adalah tilawah hukmihi, yang artinya membaca dan menelaah Al-Quran dari segi hukum-hukumnya. Artinya menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabar yang ada di dalamnya, serta mengikuti hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, setelah itu kewajiban bagi umat Islam apa terhadap Al-Quran? Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran yang pertama adalah beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran termasuk kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Nah, dalam rukun iman yang ketiga adalah mempercayai atau meyakini adanya kitab-kitab Allah. Nah, Al-Quran ini adalah kitab Allah, maka kita harus beriman terhadap Al-Quran, mempercayai. Nah, yang kedua, kewajiban bagi umat Islam adalah menjalankan perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya.
Selanjutnya, kewajiban bagi umat Islam adalah mendakwahkan baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah keutamaan atau fadilah membaca Al-Quran. Apa keutamaan atau fadilah membaca Al-Quran? Yang pertama adalah kita menjadi sahibul Quran atau menjadi insan yang terbaik, karena orang yang membaca Al-Quran ini adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keutamaan yang kedua, yaitu orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh syafaat di hari kiamat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah penolong, bahwa nanti kita kalau rajin membaca Al-Quran di hari kiamat, kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita. Nah, yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran yaitu memperoleh derajat yang sangat tinggi dan mendapatkan di surga. Maka orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Apalagi kita di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keutamaan yang keempat yaitu melembutkan hati. Orang yang membaca Al-Quran ini hatinya bercahaya, ya, jadi hatinya bisa terang, bisa bercahaya. Kemudian yang kelima, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama Rasul di surga. Dan orang yang mempelajari dan membaca Al-Quran namun dia masih kurang lancar atau terbata-bata dalam membaca Al-Qurannya, maka akan memperoleh pahala 2 pahala. Sedangkan tata cara membaca Al-Quran, yang pertama adalah dengan niat yang ikhlas. Kita niatkan hati kita bahwa membaca Al-Quran ini karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah berwudu. Jadi kita dalam keadaan suci, karena Al-Quran itu suci. La yamassuhu illal mutahharun. Sedangkan yang ketiga yaitu dengan hati yang khusyuk, tenang, dan sopan. Kemudian yang keempat yaitu menghadap ke kiblat. Ya, jadi kita menghadap ke kiblat itu termasuk adab-adab tata cara membaca Al-Quran. Sedangkan yang kelima yaitu di tempat yang suci. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu di tempat yang suci, bersih. Kita tidak boleh membaca Al-Quran misalnya di tempat toilet, nah itu nggak boleh. Untuk yang keenam, dalam membaca Al-Quran didahului dengan isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang selanjutnya tata cara membaca Al-Quran yaitu dengan membaguskan suara kita. Kemudian selanjutnya tata cara membaca Al-Quran yaitu dengan membaca dan tartil. Selanjutnya, apabila selesai membaca Al-Quran, kita menutup dengan kalimat Shadaqallahul Adzim.
Dan untuk yang selanjutnya, tata cara membaca Al-Quran, apabila kita membaca ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, untuk penjelasan sujud tilawah ada di materi sendiri. Sedangkan untuk selanjutnya adalah adab berdoa. Bagaimana tata cara kita berdoa itu ada adab-adabnya. Apa arti berdoa? Berdoa menurut bahasa artinya memanggil atau meminta tolong atau meminta sesuatu. Sedangkan berdoa menurut istilah syariat Islam artinya memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Nah, ketika orang berdoa, ini berarti termasuk ibadah karena berdoa merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Yaitu surat Al-Mu'min ayat 60. Sedangkan apa manfaat berdoa? Nah, di sini kita bahas manfaat berdoa. Yang pertama, manfaatnya adalah kita terhindar dari keputusasaan. Karena orang yang berdoa ini akan selalu berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang berdoa ini akan selalu berharap terhadap rahmat Allah. Sedangkan yang kedua, manfaat dari berdoa yaitu kita bisa terhindar dari sifat sombong dan takabur, karena kita merasa tidak ada kekuatan yang melebihi Allah. Sedangkan yang ketiga yaitu menjadikan hati kita lebih tentram dan tenang. Kalau kita berdoa, hati kita terasa adem, bercahaya, terang, dan sebagainya. Sedangkan yang keempat, manfaat berdoa adalah kita merasa dekat dengan Allah. Karena ketika kita berdoa, itu kita seakan-akan berkomunikasi kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kelima, yaitu Allah menyediakan tempat yang mulia, yang indah, yang baik di sisinya bagi orang-orang yang sering berdoa kepadanya. Nah, selanjutnya adab berdoa atau tata cara bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Tata caranya yang pertama yaitu dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dalam berdoa kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa dengan khusyuk serta
suara yang pelan dan lembut. Yang keempat, mengulang doa dengan merasa tidak ada keputusasaan. Kalau doa itu belum dikabulkan, kita mengulang-ulang doa itu. Selanjutnya, yang kelima adalah dilakukan dalam keadaan suci atau punya wudhu. Nah, itulah tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahasa dalam berdoa bagaimana? Kita boleh memakai bahasa Arab, boleh memakai bahasa kita sendiri. Allah Maha mengetahui. Nah, contoh lafaz berdoa yaitu doa kepada ibu bapak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Dan lafaz doa kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Demikianlah anak-anak materi tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Tetap jaga iman dan imun kita. Semoga kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.